Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season ketiga episode kelima. Kisah berebutan tahta Iron Throne yang penuh dengan kejutan ini semakin seru di tiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan pertarungan untuk menentukan keadilan bagi Sandor Clegane. Apakah ia bersalah atau tidak? Sandor bertarung dengan Beric dan Darion. Pertarungan sengit antara mereka berdua berlangsung di markas Brotherhood Without Banner. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sandor yang berhasil membela Beric, yang berarti ia dinyatakan tak bersalah. Namun tiba-tiba ada hal aneh. Beric yang seharusnya mati akibat serangan Sandor, ia kembali bangkit hidup dan hal tersebut membuat Sandor terkejut. Scene kembali kepada kisah Jon Snow. Di scene tersebut memperlihatkan Tormund menanyakan kepada Jon bahwa Oler melihat ada Night Watch yang berjaga di atas The Wall. Jon mengatakan bahwa memang benar ada Night Watch yang berjaga, namun Oler tidak mempercayai Jon, dan perdebatan antara mereka berdua pun terjadi. Lalu Ygritte pun membela Jon Snow dan membuat perdebatan semakin ricuh. Perdebatan tersebut dipisahkan oleh Tormund. Ia mengacam Jon bahwa apabila ia berbohong, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. Setelah pertikaian tersebut usai, Jon Snow meminta Ygritte tidak usah membantunya. Namun, Ygritte merasa Jon Snow membutuhkannya. Ia mengatakan bahwa ia berhutang nyawa kepadanya karena ia telah menyelamatkannya dari kematian 2 kali. Ygritte lalu mengambil pedang Jon Snow dan ia membawa Jon Snow kepada sebuah gua dekat dengan tempat tersebut. Di tempat tersebut, Ygritte mengajak Jon untuk berhubungan dengannya. Karena dengan berhubungan dengan seorang wanita, itu artinya Jon sudah melanggar janjinya sebagai Night Watch. Sehingga Ygritte mengetahui apakah Jon masih seorang Night Watch atau sudah benar-benar bergabung kepada pasukan Wildling. Scene kembali memperlihatkan Sandor yang dibebaskan oleh pasukan Brotherhood Without Banner. Namun saat Sandor dilepaskan, Arya tidak menginginkan hal tersebut dan menuntut bahwa Sandor harus tetap mati. Namun Beric mengatakan bahwa kita tidak bisa mengadilinya karena Lord of Light menginginkan ia pergi dan bebas. Mendengar hal tersebut, Arya begitu kecewa dengan perginya Sandor. Scene pun berpindah ke Harrenhal. Locke dan rombongannya tiba membawa Jaime dan Brienne. Melihat keadaan Jaime dan Brienne, Lord Bolton pun marah kepada Locke. Ia lalu memerintahkan untuk membawa Jaime ke sebuah kamar yang layak. Lalu Jaime menanyakan kepada Lord Bolton, apakah ada kabar yang datang dari King's Landing? Lord Bolton lalu mengatakan kepada Jaime bahwa King's Landing diserang oleh pasukan Stannis Baratheon. Namun pasukan ayahnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Lord Bolton lalu menyuruh membawa Jaime untuk diobati lengannya oleh Qyburn. Scene lalu memperlihatkan Jaime yang sudah dibawa ke tempat Qyburn. Jaime mengatakan kepada Qyburn bahwa ia bukanlah seorang maester, karena ia tidak memiliki tanda rantai di badannya. Qyburn menjelaskan bahwa ia seorang maester, namun rantai tersebut diambil. Ia dianggap terlalu ekstrim dalam penelitiannya, dan gelarnya tersebut dicabut. Qyburn mengatakan kepada Jaime bahwa lengannya harus diamputasi karena infeksi telah menyebar, dan ia menyarankan Jaime untuk memakan obat bius. Jaime menolak, ia tidak mau dibius dan ia lebih baik berteriak sekencang-kencangnya saat Jaime diobati oleh Qyburn. Scene lalu memperlihatkan Arya dan Gendry. Arya mengatakan bahwa kita harus pergi dari tempat ini besok pagi. Namun Gendry menolak. Ia mengatakan akan tetap tinggal bersama dengan kelompok Brotherhood Without Banner karena ia telah muak untuk melayani semua orang. Ia merasa bahwa kelompok ini adalah keluarganya. Arya mengatakan bahwa ia bisa menjadi keluarganya. Namun Gendry mengatakan bahwa ia bukan keluarganya. Ia adalah seorang putri bangsawan dan ia hanyalah seorang biasa. Scene lalu memperlihatkan Arya yang sedang menyebutkan nama-nama orang yang akan ia bunuh. Ketika ia mengucapkan nama-nama tersebut, ia menanyakan kepada Thoros apa yang akan dilakukannya terhadap dirinya. Thoros mengatakan bahwa ia akan mengantarnya esok pagi ke River Run karena kakaknya berada di sana. Tak lama kemudian Beric pun datang. Arya mengatakan bagaimana caranya ia bisa hidup kembali setelah ia melihat Sandor telah memenggalnya. Ia mengatakan bahwa Lord of Light telah membangkitkannya kembali. Ia juga menuturkan bahwa sudah 6 kali ia kembali bangun dari kematian. Mendengar hal tersebut, lalu Arya mengatakan kepada Thoros, apakah kau bisa membangkitkan kembali seseorang tanpa kepala? Namun Thoros mengatakan kepada Arya bahwa itu tidak bisa dilakukan. Kembali ke King's Landing, Sang Ratu Cersei bertemu dengan Lord Baelys. Ia meminta tolong kepada Baelys sebelum ia meninggalkan ibu kota, bahwa ia harus mencari tahu tentang keluarga Tyrell.
Mendengar hal tersebut, Lord Baelish dengan senang hati membantu sang ratu untuk mengumpulkan informasi tentang klan tersebut. Cersei juga menambahkan bahwa klan keluarganya akan sangat berterima kasih atas jasa-jasanya yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Lady Olenna menemui Tyrion. Ia mendatangi Tyrion untuk memastikan bahwa pernikahan Margaery dan Joffrey akan digelar dengan sangat mewah. Tyrion yang diangkat menjadi bendahara kerajaan mengatakan bahwa hal tersebut sedang ia perhitungkan, karena keuangan kerajaan sedang tidak stabil, belum lagi ditambah bahwa kerajaan sedang dalam kondisi perang. Lady Olenna juga mengingatkan kepadanya bahwa klan Tyrell pun telah membantu kerajaan untuk memenangkan perang, dan hal tersebut bukan hal yang murah. Lady Olenna lalu mengatakan kepada Tyrion bahwa pernikahan nanti setengah biayanya akan dibantu oleh klan Tyrell. Scene lalu berpindah ke Riverrun. Di scene tersebut terlihat Willem dan Martin Lannister yang berada di penjara tempat itu. Tiba-tiba masuklah Lord Karstark yang langsung membunuh mereka berdua. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, mayat dari kedua anak itu dibawa ke hadapan Robb, dan begitupun dengan Lord Karstark. Dengan kejadian tersebut, Robb sangat marah kepada Lord Karstark karena telah membunuh dua orang anak kecil yang tidak bersalah. Lord Karstark mengatakan bahwa itu bukanlah pembunuhan, namun sebuah pembalasan dendam. Robb kesal dengan yang diperbuat oleh Karstark. Ia lalu menjatuhi hukuman mati kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya. Edmure mengatakan kepada Robb bahwa berita kematian dua anak Lannister ini tidak boleh keluar dari Riverrun. Begitupun dengan ibunya Catelyn. Ia menasihati Robb agar mencabut putusan hukuman mati kepada Karstark, karena apabila itu terjadi, semua pasukan yang mengikuti Karstark akan mundur dan tidak lagi mendukung Robb. Robb tidak menghiraukan nasihat keluarganya. Ia tetap dengan pendiriannya menghukum mati Lord Karstark karena sudah membunuh bukan atas perintahnya. Akhirnya, scene memperlihatkan Lord Karstark dihukum mati oleh Robb sendiri dengan cara memenggal kepalanya. Saat malam tiba, benarlah apa yang dikatakan oleh Catelyn. Pasukan Karstark yang mendukung Robb berbaris pulang kembali ke utara, dan setengah pasukan Robb hilang. Robb kebingungan dengan yang terjadi kepada pasukannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak lagi bisa memenangkan perang. Namun, tak lama kemudian, Robb menemukan sebuah ide bahwa untuk kembali bisa menyaingi pasukan yang Lannister miliki, ia harus kembali bersekutu dengan Walder Frey, putri dari klan tersebut yang seharusnya ia nikahi. Scene lalu berpindah ke sebuah menara di Dragonstone. Di scene tersebut memperlihatkan Selyss Baratheon, istri sah dari Stannis Baratheon. Tak lama kemudian, Stannis pun datang menghampirinya. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia telah berdoa setiap malam untuk bisa bertemu lagi dengan suaminya. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya karena Melisandre telah memberitahu kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak lebih baik daripada Melisandre. Melisandre telah berhasil memberikannya seorang putra, namun tidak dengan dirinya. Anak-anak dari Stannis telah wafat ketika masih kecil. Stannis lalu mengatakan bahwa ia ingin menemui anak perempuannya. Ia lalu mendatangi kamarnya yang juga berada di menara tersebut. Anak perempuan Stannis bernama Shireen Baratheon. Ketika Stannis datang, ia sangat senang dengan kehadirannya. Ia juga menanyakan kabar dari Sir Davos, apakah Sir Davos sehat-sehat saja. Karena Shireen sangat dekat dengan Sir Davos. Stannis mengatakan bahwa Sir Davos adalah seorang pengkhianat dan ia harus melupakannya, karena Sir Davos akan mati membusuk dalam penjara. Scene lalu memperlihatkan Shireen yang menghampiri Sir Davos yang berada di penjara. Ia menanyakan kepadanya mengapa ia berada di sel tahanan. Sir Davos mengatakan bahwa ia telah dituduh berkhianat. Shireen membawakan sebuah buku kepada Sir Davos untuk menemaninya ketika ia berada di penjara. Namun Sir Davos mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Mendengar hal tersebut, Shireen mengatakan kepada Sir Davos bahwa ia akan mengajarinya membaca. Scene lalu berpindah kembali ke Harrenhal, memperlihatkan Brienne dan Jaime yang berendam di pemandian Harrenhal. Di scene tersebut, Jaime menceritakan kepada Brienne mengapa ia disebut sebagai Kingslayer. Karena dahulu ketika ia menjadi Kingsguard Aegon Targaryen, ia diperintahkan untuk memenggal ayahnya sendiri ketika ayahnya mencoba menyerang King's Landing. Ia lalu menanyakan kepada Brienne bagaimana jika ia berada di posisinya saat itu. Jaime lalu membunuh Raja Aegon dan tidak menuruti perintahnya. Lalu ketika ia membunuh Raja Aegon, ia ditemukan oleh Ned Stark. Ia mengatakan bahwa Ned Stark tidak mungkin mendengarkan pembelaannya mengapa ia membunuh Aegon. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan Tyrion yang datang ke tempat ayahnya, dan Cersei juga ada di tempat tersebut. Tyrion mengatakan bahwa ia berhasil menghemat keuangan kerajaan untuk membiayai pernikahan kerajaan. Namun ayahnya mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah penting.
Ia mengatakan bahwa klan Tyrell sedang mencoba memperkuat kekuatannya dengan berencana akan menikahkan Ser Loras dan Sansa Stark. Ayahnya mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi karena Sansa adalah kunci bagi rakyat utara. Ayahnya menuturkan bahwa kita harus mencari suami lain untuk Sansa agar pernikahan tersebut tidak terjadi, yang dimana ayahnya meminta Tyrion untuk menikahi Sansa. Mendengar hal tersebut, Tyrion menolaknya karena Sansa sudah cukup menderita dengan kejadian yang menimpa ayahnya. Namun ayahnya tetap memaksa bahwa Tyrion harus menikah dengan Sansa. Dan begitupun dengan Cersei. Ayahnya memerintahkannya untuk segera menikah dengan Ser Loras. Sama halnya dengan Tyrion, Cersei pun menolak perintah ayahnya. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa kita harus menyelamatkan klan Lannister dari kepunahan dengan memperkuat sekutu-sekutunya. Dengan berat hati, Tyrion dan Cersei pun tidak bisa berbuat apa-apa. Berakhir sudah episode kelima season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.